Nah dia di depan tenda mereka itu ada sosok anak kecil, Wak. Macam tuyul kata ya. Botak kepala ya, tapi bertanduk ya. Terus dia punya ekor, tangannya berbulu, mukanya hancur. Pingsan langsung. Nah dia auto nengok itu. Vira sama Dewi langsung nyusul keluar lah kan. Dan begitu nyampe keluar, Vira yang teriak gitu. Cuma yang ditengok sama si Vira bukan yang macam ditengok Nadia, Wak. Yang Vira lihat itu ada sekumpulan sosok anak-anak yang wajahnya macam kera tadi itu. Persis seperti apa yang dia tengok di tebing batu bekamar itu. Cuma kan tadi di atas di depan dia. Dan jumlahnya katanya lebih banyak lagi, Wak. Pingsan juga si Vira. Bayangkan apa gimana kalau jadi si Dewi itu. Vira nah dia teriak pingsan dua-dua ya. Dan jangan salah, Dewi juga ngelihat, Wak. Tapi yang dia lihat sosok tuyul bertanduk macam ditengok sama dia itu. Untungnya dia nggak pingsan. Langsung berlari lah si Dewi ke tenda laki-laki. Wah Dito, Dika, Fauzan bangun kata. Waktu diteriakin Dewi baru tersadar mereka. Waktu si Nadia sama si Vira teriak nggak sadar laki-laki ini. Langsung pada nyamperin tenda si cewek ini kan. Vira sama si Nadia langsung diangkat masuk ke dalam tenda, dibaringin pelan-pelan, dikasih lah minyak kayu putih di area leher sama di pelipisnya. Nggak bangun-bangun orang berdua ini. Nadia ngelihat itu Fauzan salah satu kawan si Wawa ini emosi dia, Wah. Dia keluar ambil kayu, teriak-teriak dia dekat luar itu. Keluar kalian! Kalian apa kan kawan-kawan aku? Keluar kalian! Jangan berani-beraninya kalian, aku nih lebih berani. Kayak gitu pula kata siapa ini, kata si Fauzan. Rido lah, jangan gitu, jangan teriak-teriak kau. Makin marah mereka nanti, udahlah aku tenang aja dulu. Vira Nadia biar aku yang urus. Masukin kau dulu, tenangin diri kau dulu. Oke, Fauzan masuklah ini ke tendanya kan. Sementara Rido masuklah ke tenda cewek, Wak. Rido ngolesin Vira sama si Nadia ini pakai minyak kayu putih sambil dibaca-bacain doa. Dan alhamdulillahnya nggak lama sadar mereka berdua, Wak. Dan di sini lagi-lagi Rido bilang, waktu udah bangun. Ya, udah bangun, tenang, jangan teriak, jangan cerita apa-apa. Sabar, tahan semuanya. Tahan. Ya, sudah. Banyak-banyak berdoa. Jadi sampai di titik ini, Wak, mereka bersepuluh ini atau bersebelas sama si Rido, nggak ada yang tahu kawan-kawan yang lagi teriak, yang lagi pada ketakutan ini nengok apa. Mereka komit nggak buka suara di situ, Wak. Jadi nggak ada yang tahu tadi Dewi nengok apa, ini nengok apa itu nggak ada yang tahu. Karena sebegitunya dilarang sama si Rido. Terus di situ waktu udah terbangun mereka kan, Rido bilang, tolong nanti ada 2 cowok ya yang jaga di tenda cewek. Kalau ada apa-apa lagi langsung kabarin aku, kata si Rido. Nah di situ akhirnya diputuskan lah kalau yang akan jaga tenda cewek itu aku, si Dito sama si Fauzan yang pemberani itu. Randy sama si Dika satu tenda, sementara Taufik Putra sama si Rido satu tenda. Jadi ada satu tenda yang dibiarin kosong tuh. Dah mereka balik lah ini ke tenda masing-masing sesuai pembagian baru. Belum ada 10 menit mereka balik. Randy sama si Dika yang satu tenda berdua atau cuma mereka berdua, dengar ada suara orang ngobrol dari arah tenda sebelah, which is tenda yang kosong itu, Wak. Nah, suaranya mirip kayak suara Fauzan sama Dito yang lagi ngobrol sambil ketawa-ketawa. Fauzan Dito yang lagi jagain tenda cewek itu loh. Nah situ Randy mikir, oh mungkin Rido sama Fauzan udah pindah ke tenda itu mungkin, Wak ya. Anak-anak cewek mungkin udah agak mendingan itu situasinya. Tapi walaupun tahu itu Randy agak negur, Wak. Tapi dari tenda, Jan, Tok. Dah pelanin suara kalian, kata, dah malam ini. Lanjut lagi tuh, denger lagi tuh suara ngobrol-ngobrol si Dito sama Fauzan. Sampai 4 kali ditegur sama siapa ini, nggak juga berubah, Wak. Masih terdengar suaranya. Mereka tetap ngobrol, tetap ketawa gitu ya kan. Kesal si Randy, disamperin lah ke tenda ke sebelah itu. Keluar dari tenda, itu dibuka, kosong itu tenda. Berlarilah si Randy ini balik lagi ke tenda ya ke sebelah. Wah, teriak-teriak ya. Nah mereka denger Randy ketakutan. Keluarlah siapa ini, si Dito sama si Fauzan dari tenda cewek. Ngapa kok Ren? Kok kalian ada di sini? Tadi aku dengar suara kalian di tenda sebelah tuh. Tapi waktu aku cek gak ada orang sih, Wak. Ngapa kok? Aku kan tadi di tenda cewek sama si Ojan. Kami memang dengar tadi kau manggil-manggil kami. Pun kami sautin kok. Cuma tuh kau panggil yang berikutnya gak kami sautin lagi. Karena kami takut kami salah dengar. Ojan sama Dito dengar waktu yang Tok, jangan. Itu dengar mereka. Cuma gak digubris lagi. Nah terus tadi yang kami dengar tuh suara siapa, Wak? Dito ada di sana kan. Udah, please lah. Udah gak usah dibahas lagi. Cuma perasaanku aja tuh. Tidurlah, udah mau jam 2 nih. Simpan energi kalian untuk perjalanan pulang besok, katanya. Pas Rido bilang kayak gitu, sebenarnya Dito sama yang lain ini perasaan udah nggak enak kali, Wak. Udah nggak enak kali perasaan kawinnya dia. Apalagi si Dewi ya kan, karena sejak awal datang ke sana kan dia udah diliatin sama si sosok seram dari atas pohon itu. Ditambah lagi kawan-kawan yang lain juga ngalamin hal yang serupa. Cuman berhubung bentar lagi udah mau pagi karena nurut lagi lah itu kami semua. Toh juga paginya mereka bakal langsung pulang juga kok gitu. Karena mereka balik lah ini ke tenda masing-masing kan. Nah di sini Dito sama Fauzan tetap balik, Wak, ke
tenda cewek buat jagain Nadia sama si Vira sama Dewi. Nah tapi baru beberapa menit mereka balik lagi ke tenda masing-masing ini, Wak, hal yang jauh lebih membagongkan terjadi lagi. Dan kali ini dialami sama anak-anak cowok, Wak, anak-anak cowok. Mereka diteror sama berbagai sosok secara berurutan.